Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPS Mania, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Tentunya masih di channel kesayangan kita, Gelar Perkara Syariah. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, agar tidak terjadi pembiasan makna, misinformasi, kemudian tidak berdebat di dalam kolom komentar pada sesuatu yang sudah kita jawab pada video sebelumnya, maka silakan untuk menyimak dulu video sebelumnya sebelum masuk ke video kali ini. Sekarang kita akan mencoba menjawab pernyataan Ustadz Nuruddin yang menuduh yang berkeyakinan Allah beristiwa di atas aras adalah keyakinan yang jisim, seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan Ustadz Nuruddin memberikan kaidah-kaidah untuk menetapkan suatu akidah, yaitu harus memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Ustadz Nuruddin, yaitu salah satunya berkesesuaian dengan dalil nakli dan dalil akli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta rasionalitas, dan kemudian didukung oleh referensi ulama yang ahli dalam bidangnya. Dan ini kita menangkapnya sebuah challenge ya, sebuah tantangan. Bagaimana kita yang meyakini Allah di atas arsy itu harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh Ustadz Nuruddin. Dan kali ini saya akan yakini bahwa apa yang sudah kita percaya bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu sudah berkesesuaian dengan dalil nakli maupun dalil akli. Dan mohon maaf, sangat disayangkan, sesuatu yang harus kami sampaikan, kenyataan pahit yang harus diterima oleh Ustadz Nuruddin dan kawan-kawan, ternyata keyakinannya yang menolak Allah di atas aras itu tidak sesuai dengan dalil nakli dan dalil akli, dan tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan sendiri oleh Ustadz Nuruddin. Bagaimana pembahasannya? Tentu ini akan menjadi pembahasan yang menarik, jangan sampai dilewatkan. Mari kita simak dalam Gelar Perkara Syariah. Kalau bicara akidah itu, saudara, harus menggunakan argumen rasional, harus menggunakan argumen tekstual. Ada dalil akli, dalil nakli. Dari Al-Quran dan Sunnah, atau dalil rasional. Ya, tidak boleh berdasarkan selera. Harus, dan kemudian diperkaya dengan referensi ulama yang mengahli dalam bidangnya. Boleh nggak kita katakan Allah itu di atas langit, kemudian begini? Imam Lakoni juga menjawab, wa yastahilu diddulis sifati fi haqqihi kal kaun fil jihati. Dibaca ya. Mustahil, lawan dari sifat-sifat ini, ketika beliau menjelaskan sifat-sifat mustahil bagi Allah, disebutkan apa sifat mustahil itu? Al-kaun fil jihad, keberadaan di sebuah arah. Bukan berarti Allah itu ada di sana bertempat begitu. Enggak, salah. Kenapa? Karena arah itu ada min ausofil ajsam. Itu sifat dari jisim, badan. Allah itu kan bukan badan, bukan tubuh. Dia itu beda dengan makhluk. Berbicara tentang dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran maupun hadis atau sunnah Nabi SAW, tentu sudah tidak akan diragukan lagi bahwa keyakinan Allah ada di atas aras sudah disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Dan jumlahnya bukan cuma satu, banyak sekali. Dalam sebuah ceramahnya, Ustadz Firanda menjelaskan bahwa Ibnul Qayyim mengatakan ada ribuan lebih dalil yang menjelaskan tentang Allah ada di atas. Dan ditegaskan kembali oleh Ibnu Rus yang berpendapat menolak istiwa Allah ada di atas sama dengan meruntuhkan syariat, membatalkan syariat. Karena menurut Ibnu Rus, syariat ini dibangun atas dasar keyakinan tentang Allah ada di atas. Jika kita jujur dalam beragama, jika kita benar-benar mencari sebuah kebenaran, saya rasa ini adalah suatu yang cukup. Tentu bagi kita selaku umat muslim, jangankan jumlahnya yang berlimpah ruah seperti ini, satu saja ketika itu dijelaskan oleh Al-Quran, sudah cukup. Itu sudah cukup bagi kita untuk meyakini tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan menyampaikan beberapa dalil sebagai contoh saja yang secara tegas, jelas, dan terang benderang mengatakan Allah ada di atas. Pertama, surat Toha, Allah berfirman, Ar-Rahman ala arsistawa. Allah beristiwa di atas aras. Ini adalah penegasan tentang posisi Allah ada di atas. Yang kedua, di dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, A'amintum man fis sama. Apakah kalian tidak takut kepada Allah yang ada di atas langit? Ini jelas ya, menunjukkan suatu posisi Allah ada di atas. Selanjutnya, dalil tentang Allah menurunkan Al-Quran. Kata turun di situ berarti dari atas ke bawah. Kemudian Allah turun di penghujung malam ke langit dunia. Allah turun berarti dari atas ke bawah. Ini menunjukkan posisi Allah ada di atas. Selanjutnya Jibril dan para malaikat naik menghadap Rabb-nya.
Aktivitas naik itu berarti kan dari bawah ke atas. Menghadap kepada siapa? Kepada Allah, Robnya. Allah ada di mana? Di atas, naik ke atas menghadap Robnya. Selanjutnya, dalil tentang Isra Mi'raj. Rasulullah diberangkatkan oleh Allah naik, menembus langit ketujuh. Dalam rangka apa? Berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah sholat. Di atas itu siapa yang ingin dijumpai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian saudara-saudara kita tetap membantah dalil-dalil ini. Tentu selalu saja ada argumentasi yang menolak ketegasan dalil-dalil yang menyatakan Allah ada di atas. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis yang menerangkan tentang perkataan Rasulullah menunjukkan Allah ada di atas aras. Nabi pernah bersabda, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Sementara aku adalah kepercayaan yang ada di atas. Tegas dalilnya, terang benerang, jelas Allah ada di atas. Kemudian dari perbuatan Rasulullah, isyarat dari Rasulullah. Ketika haji wada, Rasulullah sedang berkhutbah di tengah-tengah para sahabat, yang pada saat itu jumlah sahabat sangat banyak sekali. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah aku sudah sampaikan seluruhnya syariat ini pada kalian? Kemudian para sahabat menjawab serentak, sudah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Ini jelas saudaraku bahwa Allah itu betul-betul ada di atas. Kemudian dalil selanjutnya tentang persetujuan Nabi. Ketika Rasulullah berdialog dengan budak wanita. Rasulullah bertanya kepada budak wanita, di mana Allah? Kemudian budak wanita tersebut menjawab, ada di atas. Rasulullah melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Siapa aku? Budak wanita tersebut menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kemudian lihat apa komentar Nabi. Sesungguhnya dia adalah muslimah. Dia adalah mukminah. Rasulullah memuji budak wanita tersebut, membenarkan jawaban budak wanita tersebut, menyetujui bahwa Allah ada di atas dan beliau adalah Rasulullah. Yang perlu kita garis bawahi di dalam hadis ini adalah Rasulullah mengaitkan seorang muslim dengan keimanan Allah ada di atas dan Muhammad Rasulullah. Nah, bagi saudara-saudaraku sekalian yang meyakini Allah tidak boleh di atas, sudah dapat belum persetujuan dari Rasulullah? Sudah dibenarkan belum oleh Rasulullah? Bagi kami yang meyakini Allah ada di atas, Rasulullah sudah membenarkan dan memuji. Sehingga budak wanita tersebut direkomendasikan oleh Rasulullah agar dimerdekakan. Berdasarkan hadis Nabi sudah, kemudian dari Al-Quran juga sudah. Tentunya ini sudah lebih dari cukup bukti kuat bagi kita yang meyakini Allah benar-benar ada di atas aras. Karena saudaraku, berbicara tentang akidah ini adalah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang samar. Karena akidah ini adalah suatu kepastian, tentu tidak boleh berbeda, harus sama. Jadi tidak bisa kita sesuai selera memilih pendapat ulama A, ulama B, ulama C. Tidak. Konsekuensinya adalah kesesatan dalam beragama seseorang. Nah sekarang, tiba waktunya untuk kita bertanya kembali kepada Ustadz Nuruddin yang telah membuat kaidah. Nah bagaimana Ustadz? Apakah keyakinan antum yang menolak istawanya Allah ada di atas aras, yang menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat, apakah sudah sesuai dengan dalil nakli? Apakah pernyataan itu, keyakinan itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, bersumber dari sunnah Nabi SAW? Jika bukan dari Al-Quran, kemudian bukan dari hadis Nabi, kemudian dari mana? Sehingganya keyakinan Allah ada tanpa tempat ini begitu dahsyat, mengalahkan ribuan dalil dalam Al-Quran yang menegaskan Allah ada di atas. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah menjawab challenge, tantangan dari Ustadz Nuruddin. Kita sudah menggunakan langsung metode yang telah ditetapkan oleh Ustadz Nuruddin, bukan metode yang kita buat. Jadi kita dengan percaya diri dan dengan berbangga, kita menyimpulkan bahwa keyakinan kita Allah ada di atas aras sesuai dengan dalil nakli. Tapi keyakinan Ustadz Nuruddin dan saudara-saudara kita yang menolak Allah ada di atas, kemudian sepakat dengan pernyataan Allah ada tempat-tempat, itu tidak sesuai dengan dalil nakli. Nah sekarang kita akan ke dalil akli. Mari kita ukur apakah keyakinan kita tentang Allah istiwa di atas aras itu berkesesuaian dengan dalil akli. Sesuatu yang terhormat, sesuatu yang
mulia secara akal, kita akan memposisikannya di mana? Di bawah? Di samping kita, bersama-sama kita? Tentu jawabannya secara akal, kita akan memposisikannya sangat tinggi di atas. Dan ini sesuai dengan akal. Akal yang sehat, tapi. Jangankan secara akal, secara fitrah manusia, dulu saya belum tahu bahwa Al-Quran menjelaskan Allah ada di atas. Nabi menjelaskan Allah ada di atas. Saya belum pernah mendapatkan informasi tersebut. Tetapi ketika berdoa atau terlintas sesuatu tentang Allah, secara spontan hati saya langsung mengarah ke atas. Atau dalam sujud ketika sholat, secara otomatis hati ini mengarah ke atas. Dan itu adalah sesuatu yang fitrah. Dan mari sekarang kita coba rasionalisasikan keyakinan saudara-saudara kita yang menyatakan, yang berpendapat bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di samping. Sama dengan Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di mana-mana sama dengan Allah tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ustaz Nuruddin. Apa jawaban Ustaz Nuruddin? Mari kita simak ya. Saya sudah katakan, ini pertanyaan sejak awal sudah salah. Kenapa salah? Karena dia memungkinkan kebertempatan sesuatu yang tidak bertempat, gitu loh. Allah itu sejak awal beda dengan makhluknya. Anda jangan bayangkan, inilah masalah kita. Kadang-kadang kita itu memahami Tuhan sesuai dengan bagaimana kita melihat objek yang ada di alam semesta ini. Terus gimana jawabannya? Jawabannya adalah Allah tidak bertempat, dan pertanyaan ini keliru. Itu jawabannya. Ya. Dan saya katakan ini adalah standar ganda. Logika dan argumen yang standar ganda. Ketika kita meyakini Allah ada di atas aras, dihakimi oleh Ustaz Nuruddin dan kawan-kawan sebagai bentuk jisim, sebagai penyerupaan Allah dengan makhluk. Nah, mari kita jawab dengan jawaban yang sama, dengan argumentasi yang sama, dengan logika yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Nuruddin. Tuduhan Anda keliru karena Anda memungkinkan kesamaan sesuatu yang tidak akan pernah sama dengan makhluk. Jika itu dikatakan jisim, maka percayalah, maka ketahuilah, sesungguhnya Anda lah jisim sejati itu. Mengapa demikian? Karena ketika kita meyakini Allah di atas aras, Anda sudah mulai menggambarkan makhluk. Allah, berarti kalau Allah di atas aras, Allah nempel dengan makhluk. Allah duduk, Allah bersandar, Allah berpijak, Allah butuh aras. Ketika aras tidak ada, Allah jatuh. Nah, pemikiran inilah yang jisim. Karena Anda memulainya dengan pemikiran yang jisim. Pemikiran yang menyamakan Allah dengan makhluk. Pemikiran yang membandingkan Allah dengan makhluk. Yang sudah kita tetapkan sebetulnya tidak akan pernah sama antara Allah dengan makhluk. Maka mari jujur dalam berlogika, mari jujur dalam berargumentasi, mari jujur dalam merasionalisasikan sesuatu. Rasionalisasikan sesuatu secara adil, tidak berdasarkan selera, tidak berdasarkan untuk memenangkan kelompoknya sendiri. Dan jangan jadikan akal menjadi sesuatu penentu dalam tolok ukur kebenaran. Karena tadi sudah kita contohkan, ketika berdasarkan akal Anda seperti ini, kemudian akal kami seperti ini, mana yang benar? Karena standar akal itu berbeda-beda. Benar bagi sebagian orang, mungkin salah bagi sebagian orang. Maka ketika terjadi perbedaan dalam standar kebenaran akal, cukupkanlah dalil Al-Quran dan hadis sebagai hakim untuk memutus kebenaran, yaitu Allah betul-betul ada di atas. Dan kita pada akhir kesimpulan bahwa keyakinan Allah di atas aras secara yakin telah berkesesuaian dengan dalil nakli dan dalil akli. Sementara keyakinan yang menolak Allah ada di atas dan menetapkan Allah ada tanpa tempat tidak sesuai dalil nakli dan cacat dalam dalil akli. Kalau saya boleh pinjam pernyataan Ustaz Nuruddin, mari saudara, dalam berbicara akidah itu tidak boleh sesuai selera. Harus berdasarkan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil akli, yaitu rasional, dan didukung oleh pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya. Pembahasan kita cukup di sini dulu. Tentang ulama yang ahli dalam bidangnya akan kita bahas, akan kita sajikan pada video selanjutnya. Demikian, mohon maaf jika ada lisan yang keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.